La tahasadu. Hasada yahsudu, hasad. Tapi kalau tahasada, dua orang yang saling tahasadu, bina musyarakah. Qatala yaqtulu, membunuh. Taqatala yataqatalu, saling membunuh. La tahasadu, jangan saling hasad. Si A hasad ke si B, si B hasad ke si A. La tahasadu, jangan saling hasad. Maka dalam Quran disebut wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad artinya karahatun nikmah alal mun'ami alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ada rasa tak senang bila menengok orang dapat nikmat, itu hasad. Setelah muncul rasa tak senang, wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Pertama sekedar tak senang menengok nikmat orang. Habis itu hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Dosa pertama hasad. Pelaku dosanya iblis. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat, tak senang menengok nikmat Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Hasad inilah dosa yang pertama. Bukan syirik, karena iblis tak syirik. Iblis bertauhid kepada Allah. Dosa iblis itu hasad. Dari hasad muncul takbur, dari hasad muncul sihir, dari hasad pintu pertamanya hasad. Ulama tidak syirik karena tauhidnya kuat, tapi kena dihasad. Orang alim, orang berilmu tak syirik, masak di kepala dia wujud qidam baqa, tapi kenanya di hasad. Tak ingin ada matahari kembar, dia ingin dialah satu-satu. Makanya dalam ilmu hadis jarhul aqran la yu'tabar, yang namanya ilmu jarh wa ta'dil. Fulan kadzdzab, fulan wadda', fulan dha'if. Kalau ada orang sezaman mentajrih, jarah tak diakui, sebab mungkin karena ada hasad. La tahasadu, jangan saling hasad. Gimana supaya kita tidak hasad? Yang pertama, tauhidnya diluruskan, bahwa orang itu dapat nikmat itu karena pembagian Allah. Jadi hasad ini masalahnya bukan masalah akhlak, ini masalah tauhid. Ada orang menganggap hasad ini masalah akhlak, karena hasad dianggapnya dengki, busuk hati, muncul dendam kesumat, muncul sihir, muncul santet, muncul ain gara-gara hasad. Lalu hasad dikaitkan dengan akhlak, padahal hasad ini kaitannya tauhid. Jadi kalau nampak kita orang hartanya banyak, benci kita menengok dia rumahnya bagus, marah kita menengok dia kendaraan yang bagus, marah kita menengok dia berprestasi, maka sesungguhnya kita bukan dengki sama dia, tapi kita bermasalah dengan yang menjadikan nikmat itu kepada dia. Siapa itu? Allah. Jadi hasad ini, kenapa turun murka Allah pada orang yang hasad? Karena tidak ridha dengan pembagian Allah. Pembagian Allah ini tak sama, macam jari ini. Bentuk fisik, bentuk muka, bentuk badan, rezeki, kemampuan akal, harta benda, jabatan, macam ini semua. Ada tinggi, ada rendah, ada gemuk, ada kurus, ada putih, ada hitam. Hasad kita menengok orang karena dia lebih putih, kena tauhid kita.
Karena yang menjadikan dia lebih ganteng, lebih tinggi, lebih berotot, lebih kaya Allah. Maka rusak tauhid kita kepada Allah. Maka balikkan semuanya kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah, balik kepada Allah. Kenapa pula kita mesti hasad? Ridholah kita dengan pembagian Allah. Itu cara supaya jangan hasad. Yang kedua, didoakan orang yang dapat nikmat itu. An zahril ghaib, waktu sedang ghaib. Ghaib itu orang yang tak nampak. Sedang tahajud malam, doakan dia. Sakit hati saya nengok dia Pak Ustaz, bagus sekali motornya. Apa pula sakit hati kita nengok motor dia bagus? Doakan dengan motornya itu bisa dia sampai ke Rimbo Panjang, kajian Rabu Subuh, yang selama ini dipakainya untuk membonceng mahasiswi. Hari Sabtu lain, hari Ahad lain. 4 kali Sabtu Ahad, 8 naik. Doakan supaya dipakainya untuk pengajian. Ikut kajian Ustadz ini, ikut kajian Ar-Rahman, ikut kajian Al-Falah, ikut kajian An-Nur. Itu. Yang ketiga, doakan di depan orangnya. Barakallahu laka fi malik, barakallahu laka fi ahlik. Allah berikan berkah untukmu pada hartamu, Allah berikan berkah untukmu pada anakmu. Di depan orang. Makanya setiap dapat nikmat itu langsung doanya di depan. Barakallahu laka fi ma'ataita. Menikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Akikah, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wajib wa ruzikta birrahu wa balagha asyudda. Nah, itu cara menghilangkan hasad. Keempat, berdoa kepada Allah, bersihkan hatiku ini dari hasad ya. Kelima, urus urusan kita, tak usah urus urusan, tak usah mengintip-intip. Zaman dulu sengaja bertamu ke rumah orang untuk mengintip kursi orang baru atau tidak, gordennya berganti atau tidak, cat rumahnya berganti atau tidak, gelasnya gelas lama atau gelas baru. Dulu begitu. Zaman sekarang tak perlu bertamu ke rumah orang, cukup intip FB-nya. Dia posting liburan kemana bukan dia posting naik mobil apa dia sekarang. Kalau ada orang yang mengintip-intip FB saya, pingsan deh. Dia tengok saya pakai moge, tengoknya saya pakai mobil sport, tengoknya saya pakai private jet, semuanya punya orang. Apa tak gila orang kalau ngintip IG saya? Memang saya buat itu sengaja saya tunjukkan. Ya supaya ngintip-ngintip tuh tidak mati, stroke paling tidak. Ustaz itu mesti rendah hati, mesti sederhana, mesti tawaduk, katanya menyerang. Udah temakan pancing kau berarti. Berarti kau intip IG kau. Masa Ustaz seperti ini? Berarti udah kena loh, aku makan umpan dulu berarti. Kenapa mesti Ustaz posting? Supaya orang yang hasad semakin hasad, dan orang yang tak peduli makin tak peduli. Ustaz Somad naik itu, Ustaz Somad ini, Ustaz Somad kesini, bukan urusan itu. Yang penting hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahasad, jangan saling hasad. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari hasad. Semua berawal dari hasad. Banyak kita bisa berkawan waktu sama-sama susah. Banyak. Sama-sama kuliah di UIN dulu kami akrab Pak Ustaz. Tapi begitu saya duluan dapat kerja, waktu sama-sama dulu jomblo kami akrab Ustaz. Begitu dia duluan nikah, hasad itulah yang merusak ukhuwah. Saudara kandung rusak gara-gara hasad. Laki bini bisa rusak gara-gara hasad. Bini bekerja, duitnya lebih banyak, laki kena PHK, rusak gara-gara hasad. Maka istri pun mesti ngomong ke suaminya, memang duitku lebih banyak bang,
memang sekolahku lebih tinggi, tapi kaulah imamku dunia akhirat. Karena kalau tidak muncul hasad dia lagi. Memang gajiku lebih banyak, memang aku PNS, kau sampai sekarang honorer tak diangkat-angkat. Tapi tak ada arti SK PNS ini, karena kaulah imamku. Semua gaji ini untuk kau, tapi untuk sementara di rekeningku dulu. Apalah payahnya mencakapkan itu, kan? Untuk membesarkan hati dia. Hasad ni hati-hati. Kamu mesti pandai-pandai kita menjaga. Yang saya hormati guru saya Ustadz Abdul Somad. Kata Ustadz itu berceramah di depan saya. Bukan pernah saya ngajar dia. Kapan dia belajar ke saya? Tahunya saya arti cakapnya. Dia ingin membesarkan hati saya supaya hilang hasad dari dalam hati saya. Guru kita, Ustadz kita, Tuan Guru kita semua. Apa makna cakapnya? Menjaga hati dia dan menjaga hati saya. Kalau antum dengar tuh kata-kata sambutan dari setiap ustadz-ustadz yang datang ke Riau, kalau dia sedang ceramah, cakap dia itu macam pisau mata dua. Pertama, dia menjaga hati dia dengan dia mengatakan guru saya. Saat itu dia sedang merendahkan dirinya, meninggikan orang lain. Tak bisa setan masuk. Saya ini kalau berada di hadapan Ustadz Abdul Somad, merasa saya ini adalah debu yang menempel di anjingnya Ashabul Kahfi. Cuma kita mau merendahkan diri lagi? Kata dia, kalau dia berhadapan sama saya, dia hanyalah butiran debu yang menempel di bulu anjing Ashabul Kahfi. Maka kalau antum tidak mau capek, rendahkanlah diri antum serendah-rendahnya sampai orang tak bisa merendahkan antum. Kalau antum merasa tinggi, antum sesak nafas, terus naik ke atas, terus lama-lama kehabisan oksigen. La tahasad, jangan saling hasad. Yang kedua, wala tanajashu, jangan saling tanajus, saling dengki, saling busuk hati, saling dendam, saling memusuhi. Semua yang tidak baik di dalam hati, hilangkan itu semua. Semua berawal dari hati. Mata mengikut hati, berawal dari hati, muncul dari pandangan mata. Kalau sudah hati tak baik, mulai mata pun lain tengoknya. Jadi mata pun sudah lain. Dari mata muncul ke tangan. Dari cara salam pun dah beda, ujungnya aja sedikit. Dari tangan yang lebih parah ke tanda tangan. Sudah sekali tanda tangan, habis pagar rumah kita, habis kebun sawit kita. Dari mana berawal ini semua? Dari hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad, dalam badan ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang lain, hati itu baik, yang lain ikut jadi baik. Makanya disebut jagalah hati. Kenapa begini? Sakit hati. Naik motor dari rumah ke Rimau Panjang, remnya di kaki, ada juga rem tangan, gigi di kaki, ada juga yang metik, pakai helm di kepala, kaki tangan yang bekerja, tapi tulisan di rambu-rambu lalu lintas hati. Kenapa tak kaki-kaki? Kenapa tak mata-mata? Kenapa tak kepala-kepala? Karena tangan, mata, kaki dikendalikan oleh hati. Bangun malam, sholat tahajud, tilik hati sejenak. Macam mana hatiku? Kaifa haluk ya qalbi?
Bagaimana perasaanmu pagi ini wahai hati? Kata hati, aku gelisah. Dingin aja bawaanku malam ini. Kenapa? Karena menengok tetangga kulkas baru. Tetangga yang kulkas baru, awak yang kedinginan. Tetangga yang kompor baru, awak yang kepanasan. Sakit jiwa. Macam mana supaya kita tak mempedulikan posting IG orang? Bagaimana supaya kita tak mempedulikan hal ehwal orang? Sibukkan diri kita dengan agama ini. Macam mana supaya dia tidak mengintai-intai FB si fulan, subscribe si fulan, posting si fulan. Saya sibukkan pikiran saya ini. Macam mana asrama anak-anak, macam mana kelas anak-anak, macam mana uang sekolah anak-anak, macam mana supaya pikirkan. Selesai satu pondok, faida farauta fansok, bagan beniau. Selesai bagan beniau, seberida. Selesai seberida, jalan bakti. Selesai jalan bakti, jalan paus, jalan lidi. Ibu-ibu yang ikut komunitas kajian, komunitas hamba Allah, komunitas Ummu Aisyah, komunitas-komunitas. Selesai donasi untuk ambulan, mobil untuk menyambut syekh-syekh yang datang. Kalau selesai ini nanti Pak Ustadz, kita buat asrama. Selesai asrama nih Pak Ustadz, wisma untuk baca kitab. Selesai ini Pak Ustadz, kapannya selesai ini Pak Ustadz? Sampai malaikat maut mencabut nyawa, baru dia selesai. Selesai plafon, speaker. Selesai speaker, karpet. Selesai karpet, apa lagi sekarang? Teras, keramik. Selesai itu dipaping blok halaman supaya orang nyaman kalau pengajian penuh. Selesai semua, bongkar ini jadikan masjid. Karena kalau tidak begitu, pikiran kita ini akan disibukkan. Kepala ini tidak bisa dihentikan. Mulutnya bisa dihentikan. Tangannya bisa dihentikan. Telinganya bisa dihentikan. Mata ini bisa dihentikan. Tapi kepala tak bisa dihentikan. Kepala hanya bisa dialih. Makanya kalau orang yang antum antar waktu kuliah dulu, antum antar waktu aspek, antum antar mendaftar, tiba-tiba dia diambil orang pas wisuda, antum tak bisa menghentikan pikiran antum. Antum mesti cari yang baru, yang lebih cantik, yang lebih kaya, anak bangsawan, tunggal, sawitnya 100 hektar, ayahnya sedang opname di IC. Itulah yang bisa mengalihkan. Pikiran ini tidak bisa dihentikan, hanya bisa dialihkan. Apa yang dikerjakan orang di semedi, apalagi namanya, yang dikerjakan orang waktu bermeditasi. Meditasi bukan menghentikan pikiran. Meditasi itu mengalihkan konsentrasi pikiran. Dari yang sebelum ini konsen ke kantor, konsen ke atasan, konsen ke masalah, konsen ke problem, dialihkan ke nafas. Pejamkan mata, atur nafas, perhatikan nafas keluar dan keluar masuk. Mengalihkan perhatian. Jadi kalau ada kata orang, mari kita bermeditasi, terapi supaya kita tenang, pikiran kita kosong kan? Mana bisa kosong pikiran? Mengalihkan pikiran. Islam tidak perlu mengalihkan pikiran, karena ketika kita membaca Quran, kita sedang berada dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa jaa ikhwatu Yusuf, maka datanglah saudara-saudara Yusuf.
Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat ya 11 bulan, bintang dan matahari bersujud kepadaku. Mengalihkan pikiran dari si Yusuf yang selalu mengganggu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kenapa orang baca Quran itu bisa tertidur. Itu kenapa orang waktu sedang mendengar pengajian tausiah, kenapa saya kalau sedang ngaji itu bisa tenang pikiran saya Pak Ustaz? Karena kalau sedang keluar dari satu masalah di dalam masjid, keluar dari masalah di luar masjid, masalah keluarga, masalah kantor, masalah kawan, masalah kampus, ke masalah kaki celana, ke masalah jenggot, ke masalah pembahasan yang dibahas tentang Ustaz. Sama macam kita masuk di dalam dapur yang gasnya bocor, maka kita mesti keluar dari dapur itu ke ruang tamu yang lebih segar. Itu secara psikologis. Tidak bisa kita menghentikan pikiran. Nah, banyak orang sekarang mau menyelesaikan masalah dihentikan pikiran. Macam mana cara menghentikan pikiran? Makan pil anjing gila, dimakan sabu-sabu, dihisap ganja. Itu lama-lama bukan pindah pikiran, pindah alam. Dicampur spiritus sama kopi. Tidak bisa. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Al-bughdu artinya benci. Dari mana datang benci? Dari hasad. Semuanya di dalam hati. Jangan terlalu benci, pagi benci, petang jadi sayang. Jangan terlalu sayang, siang sayang, malam jadi benci. Maka pandai-pandai mengatur hati. Kalau kita benci sama orang, kenapa aku benci sama dia? Tengok, tanya ke dalam, kenapa kita benci sama dia? Benci saya sama dia Pak Ustaz, dia ejek-ejeknya saya. Kenapa kau diejeknya? Diejeknya saya karena IP saya 4. Mantaplah itu. Pertahankanlah. Buah mangga itu dilempar orang setelah berbuah atau sebelum? Setelah berbuah. Jadi kalau antum dibenci orang, berarti antum buah mangga yang sedang berbuah. Karena kalau sekedar buah mangga yang baru pecah biji tumbuh, tak akan diganggu orang. Kenapa orang benci sama kamu? Begitu juga kita benci sama orang. Kenapa kita tiba-tiba benci sama orang? Tanya hati paling dalam. Jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan membelakang. Aku nggak bisa nengok mukanya Pak Ustaz, mau muntah. Mohon maaf ya Pak Ustaz, saya tak bisa datang kajian Riyadhus Shalihin. Karena kalau udah nengok dia di sebelah sana, nengok di sini, hilang semua hadis-hadis itu Pak Ustaz. Maka mesti mau belakang. La tadabaru, belakang. Berawal dari hasad, muncul rasa marah, dendam, benci, lalu ditunjukkan dalam bentuk fisik, membelakang. La tadabaru. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, jangan membeli barang yang sudah dibeli orang. Ini saya beli tanah nih Pak Ustaz, saya mau dekat dengan pondok. Berapalah ini sekapling Pak Ustaz? Sekapling ini 100 juta. Saya ambil ya. Tapi saya DP dulu 50 ya. Besok datang orang lain. Ini Ustaz udah di DP orang. Berapa? 50. Berapa mau diambilnya? 100. Aku ambillah 125. Ambillah. Rusak hubungan orang gara-gara jual beli. Kalau kita mau, telepon yang lama. Ada pula ini yang mau 125. Cuma janganlah Pak Ustaz, saya kan duluan. Kapan baru boleh? Kalau dia kasih tenggat waktu sampai tanggal 1 Oktober, aku tak sanggup, juallah ke orang lain.
Ajaran Islam ini halus. Tak boleh menjual barang yang sudah dipesan orang, tak boleh menjual barang yang sudah di DP orang, tak boleh mengambil perempuan yang sudah dipinang orang. Makanya kalau ada ungkapan selama janur kuning belum melengkung masih milik bersama, ini kalimat ini belum belajar fikih. Bukan sebelum janur kuning, sebelum dipinang orang. Janur kuning itu kan akad, bukan akad batasannya, pinang. Kalau dipinang orang, kau datang minang, haram hukumnya yang meminang dan yang menerima pinangan. Anak bapak dipinang orang kemarin, iya. Berapa dibayarnya maharnya? Kata dia nanti. Kata dia nanti sebentuk cincin emas 2 gram. Aku 20 gram pak. Kau aja lah, kata bapak. Rusak hubungan dua manusia. Maka bapaknya mesti ngaji, calon menantunya mesti mengaji, dan perempuan itu mengaji, sehingga kalau salah salah satu yang tiga ini saling mengingatkan. Salah bapaknya, anaknya mengingatkan, ya jangan diterima, karena dalam hadis dikatakan jangan meminang di atas pinangan orang lain. Aku pinang sampai batas pinangan 28 Oktober menyesuaikan Sumpah Pemuda. Kalau sampai 28 aku tak datang lagi, berarti tak jadi. 29 Maghrib kau datang, 29 subuh datang. Karena petang 28 itu menurut hitungan Masehi sampai jam 12 malam masih lagi 28. Jam 1 kau datang baru bisa. Kalau tidak nanti sampai 7 turunan orang bermusuh. Begitulah ajaran Islam. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah ikhwan. Kitab jamaknya kutub. Fiha kutubun qayyimah. Bab jamaknya abwab. Udkhulu min abwabim mutafarriqah. Ain jamaknya a'yun la yubsiruna biha. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Basar jamaknya absar. Tapi akhun, akhun jamaknya 2. Yang pertama ikhwan, yang kedua ikhwah. Fa in kanu fa in tabu wa aqamus salata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertaubat, mereka mendirikan salat, ikhwan, mereka adalah saudara kami. Satu lagi ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Apa beda ikhwan dengan ikhwah? Saya dengan antum ikhwan karena tak ada hubungan nasab. Tapi saya dengan adik saya ikhwah. Waja'a ikhwatu Yusuf. Datanglah saudara-saudara Yusuf. Ikhwah di situ saudara kandung. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau yang meninggal itu punya saudara, maka emaknya dapat 1/6. Ikhwah di situ maksudnya saudara kandung. Satu cuman ayat dalam Quran yang tak saudara kandung tapi pakai ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Apa maksudnya? Orang yang beriman macam bersaudara kandung. Wa kunu ibadallah, jadilah hamba Allah ikhwana, yang bersaudara. Ada kalanya bersaudara, ada kalanya bersaudara kandung. Kita ini bersaudara tapi macam bersaudara kandung. Ayahnya satu, emaknya satu, bersaudara kandung, meninggal. Na'udzubillah, na'udzubillah, tak Islam. Doanya sampai apa tak sampai? Tak sampai. Al-Fatihahnya sampai apa tak sampai? Tak sampai.
Sedekahnya sampai apa tak sampai? Tak sampai, walaupun sekandung. Mak antum lain, mak saya lain, ayah antum lain, ayah saya lain, mati antara kita. Antum kirim Allah maghfir lahu, sampai apa tak sampai? Sampai. Antum kirim sedekah nasi bungkus, pahalanya sampai apa tak sampai? Sampai. Antum bacakan Al-Fatihah Yasin sekhatam, sampai apa tak sampai? Sampai. Jadi kalau begitu lebih dekat saudara kandung apa saudara seiman? Seiman. Saudara kandung kalau tak seiman cuma sampai di tepi kubur. Tapi saudara yang tak sekandung tapi seiman sampai ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sedih merantau jauh ke Pekanbaru tinggal abang kandung, tinggal kakak kandung. Karena di sini ada saudara yang lebih kuat. Safir tajid iwadan amman tufariqu. Musafirlah engkau, kata Imam Asy-Syafi'i. Safir, musafir. Tajid iwadan, kau akan menemukan pengganti amman tufariqu, orang yang kau tinggalkan di kampung, kau jumpa gantinya di sini. Pergi saya ke Mesir, jumpa saya kawan-kawan yang baik-baik. Pergi saya ke Maroko, jumpa lagi yang baik-baik. Kemanapun pergi merantau, selalu jumpa yang baik-baik. Sampai di Mesir, mau pergi haji, duit tak ada. Mat, ini duit aku 100, kau pakai 50, aku 50. Makan kau, makanlah aku. Ada orang macam itu. Sampai di Maroko, gitu juga. Dapat juga orang baik-baik. Jadi jangan antum berpikir kalau meninggalkan kampung halaman nanti jumpa tak orang baik. Jumpa. Sabir tajid iwadan amman tufariqu. Kadang saudara kandung pula memakan harta warisan. Sampai tak dapat adik, tak dapat abang. Tapi ada orang yang tak sekandung macam saudara kandung. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ini kawan saya, ini teman saya, ini sahabat saya, ini bestie saya, this is my brother. Tapi setelah Islam datang berubah. Hadza akhi, ini saudara saya. Saudara itu pun sebetulnya artinya kandung. Saudara, se artinya satu, udara artinya perut. Saudara, saudara, seperut, seperut. Saudara-saudara artinya seperut, seperut. Kalau diterjemahkan bahasa Minang, saparwi, saparwi. Kita ini seperut, saudara-saudara. Saudara itu artinya seperut, saudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim saudara dengan muslim. Kalau udah saudara jangan hasad. Kalau saudara jangan benci. Kalau saudara jangan membelakangi. Jangan menyantet, jangan menyihir. Sakit hati dicuri air liurnya, diambil rambutnya, dibawakan ke dukun. Diambil air orang mati, disiramkan ke depan rumahnya, diambil tulang pukang, dibuat dia malu macam pukang. Sihir. La yazlimuhu, jangan menganiaya, jangan menzolimi orang. Walaupun cakap, berapa banyak orang menganiaya melalui cakap. Kalau kumpul-kumpul, dia aja yang jadi objek, menjadi ejekan, menjadi guyonan, menjadi bahan tertawaan. Saya tak suka. Saya kalau ada dari dulu, dari masa kuliah, kalau ada orang mengejek orang, saya pergi. Karena saya menengok dia, gimana kalau anakku digitukan orang, gimana kalau saudaraku. Memang dari dulu saya selalu menengok orang tuh, gimana kalau saudaraku digitukan orang. La yahqiruhu, jangan hakir, hakir kecil, jangan mengecil.